Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah lega untuk anak muda. Seperti apa rumahnya? Ini dia. Ya, tetangga, sekarang saya lagi ada di mana? Yuk, coba tebak. Nah, seperti biasa, kalau rumahnya kayak gini, udah pasti Eastern Urban Capital ya. Dan sekarang saya lagi ada di proyek yang namanya Woven Dream House. Woven Dream House ini lokasinya berada di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Nah, jadi buat kalian yang lagi cari rumah di wilayah Jakarta, ini salah satu rekomennya ya. Dan di sini saya lagi ada di Cluster Sunflower dan ini rumah tipe 7x13. Jadi dia luas tanah sekitar 91 meter persegi dan juga luas bangunan sekitar 135 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai. Dan sebelum kita bahas rumahnya, saya mau kasih lihat dulu ini jalanannya ya. Jalanannya ini lumayan lega, tetangga. Ini lega banget malah. Dia punya row jalan lebarnya sekitar 8 meter dan nanti akan diaspal, tetangga. Dan yang di depan ini buat tambahan juga nih ya. Ini bukan carport kalian ini masih punya umum. Jadi ini masih public space yang berupa trotoar. Jadi kalau di Jakarta itu ada kebijakan buat perumahan supaya bangun trotoar di dalam perumahan mereka. Cakep ya? Dan sekarang kita mau lihat rumahnya nih, tetangga. Jadi dia lebar sekitar 7 meter, panjang ke belakang 13. Dan seperti biasa di bagian depan tentunya ada carport yang muat untuk 2 mobil ya, karena dia punya lebar yang cukup untuk menempatkan 2 mobil di sini. Dan material di lantainya ini dia pakai material batu andesit ukuran 15 x 15 cm seperti ini, disusun rapi seperti ini, tetangga. Natnya juga besar-besar, jadi lumayan keren jadinya, ngekspos si materialnya itu sendiri, tetangga. Jadi kalian kalau beli rumah di sini nggak usah di apa-apain lagi carportnya, kan udah jadi seperti ini. Udah gitu, selain lantai carportnya, di kanopinya juga sudah dapat seperti ini, tetangga. Jadi ini adalah kanopi yang terbuat dari rangka besi hollow dan penutup atasnya itu dia pakai material kaca. Jadi ya tahu sendiri ya, kaca ya, lebih senyap kalau kena hujan dan ya bisa menerangi area di bawahnya. Tapi kalau kalian nggak suka atau kalian khawatir mobilnya kepanasan, tenang aja karena ini udah dikasih kisi-kisi supaya nggak panas nih. Oke, carportnya di sini ada septic tank. Buat yang suka nanya di mana septic tanknya bang, di spill dong kalau review rumah. Biasanya saya ulangi lagi, dia ada di bagian depan sini, kayak di rumah di tipe 7x13 ini, tetangga. Dan di sini ada masuk seperti ini. Nah, ini bisa buat naruh tempat sampah, jadi nggak perlu naruh di depan lagi, tetangga. Untuk dindingnya sendiri, dia finishing kamprot, jadi dia bertekstur yang di finishing lagi dengan cat sewarna abu-abu seperti ini, tetangga. Dan selain tekstur kamprot, di sini juga ada yang halus ya nih. Di finishingnya halus, catnya juga masih sama, dan ini dipisah dengan list seperti ini. Dari jauh kayak ada 2 pintu ya, tapi ini bukan ya, sekedar aksen aja. Dan jangan lupa tetap di sini dikasih akses untuk air ya. Jadi butuh banget keran air di depan rumah buat cuci mobil dan untuk bersihin carportnya. Dan di sini nih di bawahnya, biasanya kalau di Eastern tuh proyeknya di bawah ini biasanya mesin air, tetangga. Dan kalau di sini saluran airnya itu kalian udah nggak perlu ngebor-ngebor lagi karena dia sudah tersambung dengan saluran air dari PDAM. Oke, ada satu detail lagi nih, tetangga. Nih kayak dibuka ya sedikit. Jadi nih kayak buat aksen ya. Nih buat menyapa tetangga, mungkin ngepoin tetangga, halo. Atau kalau misalnya kalian beli rumahnya langsung 2, ini udah langsung terkonek seperti ini, tetangga. Atau ya ini buat apa, tapi yang jelas ini sengaja dibuat terbuka gini, jadi tetap ada koneksinya ya secara nggak langsung. Jadi sekedar untuk menyapa di sebelah atau say hi gitu, nih udah enak banget dibuat seperti ini. Nah, tetangga, ini mohon maaf ya kalau kelihatan lagi ada proses dan suara-suara pembangunan karena rumah-rumah di sini lagi dibangun, tetangga. Dari sekitar 100 lebih rumah itu katanya udah laku sekitar 50%-nya. Jadi kalau kalian ingin rumah di Jakarta, Woven Dream ini salah satu pilihan yang cocok banget sih. Dan kalau biasanya di Eastern tuh selalu ada teras depan, dan teras depannya itu bukan yang biasa-biasa atau yang langsung ke expose dari luar gitu, karena mereka selalu bikin yang seperti ini, tetangga. Nah,
Ini dia untuk dudukannya, benchnya. Kalau di sini dia pakai material cor beton yang dilapis lagi dengan kayu seperti ini. Jadi ini cukup ya, sekitar 40 cm, bisa duduk dengan nyaman. Kalau butuh menerima tamu yang ya mungkin nggak perlu dibawa ke dalam, cukup di depan sini aja. Atau kalau mau nongkrong malam-malam juga masih bisa di sini. Dan yang cantik lagi di sini, penutup lantainya dia pakai material yang agak kasar. Jadi ini karena area semi outdoor ya, jadi lebih safety. Dan juga untuk warnanya dipilih yang terakota. Jadi warna earth tone masih nyambung. Dan ngomong-ngomong soal earth tone, nggak nyaman kayaknya kalau di rumah nggak ada unsur buminya ya. Jadi di sini tetap ada taman yang jadi penutup nih. Kalau kalian butuh privacy, duduk-duduk di sini udah ketutup. Di depannya itu ada roster dan di belakangnya ada tamannya seperti ini. Jadi dia ada planter boxnya gitu, meninggi tetangga ya. Jadi salah satu ciri khasnya dari project-project rumah Eastern itu adalah ya ini, teras yang ngumpet seperti ini tetangga. Dan juga biasanya mereka juga bikin planter box di bagian depan. Tapi ini agak beda nih tetangga, karena ini lebih proper menurut saya dan juga lebih besar dan juga lebih private. Jadi dari depan benar-benar nggak kelihatan ya. Ini juga salah satu dari penyempurnaan dari project-project sebelumnya nih. Dan nggak cuma di depan, di sini di samping terasnya juga ada area terbuka berupa taman nih. Ini luasannya sekitar hampir 2 kali 2 meter dan ini bisa kalian lihat ya, bisa pasang atau dia bisa tanam pohon puli seperti ini. Ini lumayan besar tetangga. Nah, bisa kalian contoh juga kalau nanti beli rumahnya. Jadi untuk pencahayaan dan penghawaan di area sini dan di bagian dalam rumah itu pastinya bakalan jos. Karena nih, kelihatan kan daun-daunnya bergerak karena udaranya ngalir tetangga. Oh ya, ada detail menarik lagi. Jadi di sini supaya nggak gelap, bukan cuma dari depan dan dari area inner courtyard-nya itu, di sini juga ternyata di atasnya itu dikasih kanopinya transparan tetangga. Jadi bisa dikatakan ini rumahnya hampir nggak nempel ya dengan di sebelah. Jadi untuk sirkulasi udaranya enak banget, ngalir dari depan ke belakang, melewati taman depan dan juga di bagian dalam sini. Cakep. Saya jadi udah nggak sabar nih mau lihat dalamnya. Ikutin terus ya. Oke tetangga, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oh ya, tadi saya belum bahas pintunya. Jadi kalau material pintunya ini, untuk daunnya dia pakai engineering door. Untuk kusennya pakai kayu solid tetangga. Dan ini ada smart door lock-nya, sudah include dalam paket penjualan. Nah, kita bahas interiornya sekarang. Jadi di dalam ini dia konsepnya open space ya. Jadi ada beberapa area yang dijadikan satu, fungsinya macam-macam. Nah, di sini kita bahas dulu bukaannya. Jadi di bagian depan itu tadi ada jendela aluminium kecil, bentuknya persegi, dan inilah dia. Di living room ini selain dapat pencahayaan dari depan melalui jendela itu tadi, dia juga dapat dari area inner court-nya di sini. Nah, ini bisa dibuka juga tetangga. Jadi kalau mau udara dan cahaya langsung, tinggal dibuka aja. Kita lihat lagi. Jadi ini saya disclaimer dulu tetangga, semua furniture yang kalian lihat di sini ini adalah keperluan untuk rumah contoh ya. Jadi buat inspirasi kalian aja. Nanti kalau kalian beli unitnya, kalian beli hanya bangunannya aja dan juga sanitary, pintu, dan itu udah termasuk ya tetangga. Jadi furniture ini tidak termasuk dalam paket penjualan. Dan di belakang saya ini ada satu pintu lagi. Kita sisir coba ada apa di baliknya. Nah, ini adalah powder room. Dia ada wastafel dan juga kloset. Dan kalau kalian tadi nyimak ya, di depan saya bilang ada dinding yang halus. Nah, powder room inilah di baliknya. Oke, kita lanjut lagi sekarang tetangga. Jadi karena ini adalah open space, ada beberapa area yang dijadikan satu. Termasuk living, dining, dan juga kitchen. Kita bahas kitchen dan diningnya dulu ya. Untuk diningnya ini kalian bisa menempatkan meja ukuran seperti ini tetangga, ini sekitar 2 meter kali 1 meter. Dan ini juga ide yang menarik untuk menaruh lampu di atas meja makan. Jadi makanannya bisa lebih terang ya tetangga. Pencahayaannya juga lebih bagus. Dan di sampingnya ini ada dapur yang walaupun compact tapi fungsional tetangga. Dan di sini infonya yang saya dapat, kalian bakalan dapat smoke detector. Jadi sudah terinstall smoke detector untuk di bagian dapur ini tetangga. Nah tetangga, ini salah satu tips juga ya kalau kalian ingin rumahnya tetap rapih, jadi perbanyak storage seperti ini. Dan karena ini di baliknya adalah tangga, otomatis ada ruang di sini ya. Nah ini kan tangga makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Dan di sininya ada yang jadi kamar mandi dan juga bisa dimanfaatkan jadi ya, tempat penyimpanan. Nah, ini ada di bawah tangga tetangga. Jadi kalian bisa umpetin sedemikian rupa. Kalau sekilas aja nggak akan sadar nih kalau tamu cuma main nih. Cakep ya interiornya. Dan ini saya lihat ada yang unik ya. Ini jadi beda ketinggian ceilingnya. Untuk di area dining dan dapur ini ceilingnya lebih tinggi.
sekitar 3 meter lebih. Sementara untuk yang di area living, dia lebih rendah. Ini nggak nyampe 3 meter tinggi ceilingnya tetangga. Itu menandakan nanti di atas ada surprise-nya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kita habisin dulu di bagian bawah ini. Jadi untuk di bagian lantainya, dia pakai material granite tile yang motifnya motif semen atau beton ya. Looknya juga cakep dan dia teksturnya matte tetangga. Dan di sini bisa kalian lihat, kalau di rumah contoh, ruangan di baliknya ini dijadikan ruangan kerja. Nah, ini ukurannya bersihnya sekitar hampir 2 meter tetangga. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya mau dijadiin kamar tamu bisa. Kalau untuk dijadikan ruang kerja juga enak banget tetangga. Dan dia juga nggak lupa dapat pencahayaan dan penghawaan ke bagian taman situ tetangga. Cakep ya. Ini juga partisinya juga smart. Dia pakai pintu sliding dan lipat seperti ini. Untuk rangkanya dia pakai kayu. Relnya atas bawah tetangga. Kira-kira kalau kalian punya ruangan seperti ini, kalian jadikan apa? Tulis di kolom komentar ya. Dan selain ruangan di samping, di belakang juga masih ada area lainnya nih. Nah, kalau di sini aksesnya melalui pintu yang besar seperti ini. Ini pintunya di model sliding. Untuk materialnya dia pakai UPVC, jadi lebih tebal tetangga. Dan di belakang sini ada taman lagi yang lumayan, ya ini fungsional lah ya, bisa kalian manfaatin. Kalau misalnya mau dijadiin area servis atau cuci jemur bisa juga. Di kolong ini bisa ditaruh mesin cuci dan untuk sumber airnya juga sudah ada. Untuk pembuangannya juga sudah disiapkan. Dan di atasnya sini bisa kalian manfaatin juga untuk menaruh perlengkapan mencuci. Dan di ujung sana, di sana ada tangga. Ini adalah akses menuju area toren. Jadi aksesnya dari sini untuk maintenance bagian atap dan juga toren. Nah, untuk sisi satunya lagi, di sini ada satu kamar yang nyempil. Nah, walaupun nyempil ini masih proper ya, dia masih bisa menaruh kasur dan juga lemari nih. Jadi ini adalah kamar tidur ART. Pintunya sendiri nggak dibeda-bedakan, dia pintunya sama dengan pintu-pintu lainnya. Dan di sampingnya, ART punya kamar mandinya sendiri. Jadi udah terpisah ya, sirkulasinya bagus tetangga. Dan enaknya kalau punya halaman belakang itu, untuk penghawaannya ngalir ya ke bagian dalam rumah. Seneng deh nih, punya area belakang kayak gini. Yuk, kita sekarang lihat lagi dalamnya. Tapi tetangga, walaupun ada taman di bagian belakang rumah, tapi kalau mau lebih leluasa, di sini juga ada fasilitas sosial yang bernama Social Avenue. Di situ ada taman, ada musola, ada area bermain anak. Ya, kalau bingung weekend-weekend mau kemana, bisa main aja di sana ya, karena udah lengkap, ada kolam renangnya juga. Ah, ini udah kelihatan tangganya. Sini deh tangganya. Tuh, material tangganya sama kayak material teras. Cakep deh. Feel-nya cakep, look-nya cakep ya. Jadi kayak natural gitu. Nah, tetangga, biasanya area tangga itu salah satu area yang rawan gelap. Jadi kalau di sini udah disiasatin, di belakang tuh ada kaca ya. Walaupun kaca mati, tapi dia bisa memasukkan cahaya ke bagian tangga. Dan kalau misalnya dirasa kurang, di atas sini masih ada skylight yang ukurannya pas menurut saya. Jadi dia nggak terlalu besar, karena kalau terlalu besar, dia berpotensi bikin panas ruangan di bawahnya juga. Oke, sekarang kita mau lihat lantai 2-nya. Sebenarnya ini nggak lantai 2 banget ya. Dan kalau misalnya kalian tadi sadar, perbedaan tinggi ceiling antara living dengan dining itu kan ada ya perbedaan tingginya. Inilah dia. Jadi rumah ini ada split levelnya tetangga. Jadi di sini masih setelah di tangga, sebelum full kita naik ke lantai 2, ada lantai 1,5-nya. Lantai 1,5-nya itu berupa, nah ini dia. Jadi lantai 1,5 ini dimanfaatkan untuk area master bedroom tetangga. Jadi karena ini ada di bagian depan, jadi dia dapat view ke bagian depan rumah. Dan ini jadi kamar yang paling luas di rumah ini tetangga. Dengan view ya, udah ruangannya luas, view-nya juga luas ke depan. Jadi di depan itu ada jendela-jendela yang bisa dibuka tetangga kalau misalnya ingin. Dan ini materialnya sama, dia pakai UPVC. Dan kalau di rumah contoh ini, di sini dimanfaatkan untuk sebagian jadi meja rias dan sebagian juga dimanfaatkan untuk kabinet TV gitu ya. Jadi kalau kalian suka nonton TV di kamar, bisa dicontoh seperti ini. Dan ini ada satu detail yang menarik nih. Jadi di kamar utama ini ada tamannya juga. Kalau kalian butuh udara segar tapi kayaknya malu deh mau buka jendela depan. Nah, ini solusinya. Bisa buka di sini aja tetangga. Jadi di sini ada kayak area terbuka gitu ya. Atasnya itu kebuka, jadi misalnya hujan ini bisa masukin udara dan aroma hujan ke kamar kalian tanpa harus membuka jendela yang bagian depan. Enak banget ini. Dan untuk privacy dia juga bagus karena di baliknya itu sudah dikasih roster. Oke, kamar tidur utama rasanya nggak lengkap kalau nggak ada kamar
mandinya. Sekarang saya mau ajak kalian ke kamar mandinya. Di sini kamar mandinya pakai model pintu geser seperti ini untuk memanfaatkan luasannya, jadi nggak ngorbanin luasan kamar mandinya, tetangga. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, ini sih Eastern banget ini kamar mandinya. Mungkin kalau kalian udah sering nonton video saya udah tahu lah ya, kalau kamar mandi utamanya di Eastern itu biasanya selalu terdapat area ini. Ada area outdoornya, selalu ada tamannya kayak gini, tetangga. Jadi ini tamannya bisa jadi untuk penghawaan ke bagian kamar mandinya ini, untuk area kamar mandinya ini, atau kalian bisa manfaatin juga untuk ngejemur handuk. Ini bisa dimanfaatin banget, dan nggak perlu khawatir kena air ya, karena ini bagian atasnya juga tertutup. Enak banget ini. Sirkulasinya nyaman banget, tetangga. Dan ini nyambung ke atasnya, bagian atasnya dari teras depan tadi ya. Jadi kaca-kaca di bawah itu yang kalian lihat, nah di sini dia. Selalu cakep. Kamar mandinya modelnya linear, area shower yang akan tetap kering karena nempel sama area terbukanya. Dan juga area wastafel dan juga ada kloset. Cukup proper, tetangga, dan ini dia dapat view ya ke bagian depan. Bagus, tetangga. Ini lebarnya kamar mandi kurang lebih sekitar 120 cm, panjangnya sekitar 3 meter, belum termasuk area terbukanya. Keren. Sekarang saya mau ajak kalian lagi lihat-lihat ruangan lainnya. Yuk. Selesai kamar tidur utama, waktunya saya spill ruangan lainnya, dan ini masih naik tangga lagi karena ini kita akan menuju ke lantai 2-nya. Dan di sini udah kelihatan terang banget ya, bergelimang cahaya, tetangga. Jadi di tengah-tengahnya rumah ini ada sobekan di atapnya dan juga ada Sandi Patio. Ini dia. Biasanya taman kan ada di dalam, tapi di samping kiri, samping kanan, atau belakang, atau depan. Tapi kalau di Woven Dream ini dia punya taman di tengah-tengah rumah. Literally tengah-tengah ini, tetangga. Ini atasnya kebuka, jadi hujan, angin bisa masuk ke sini. Ini nyaman banget kalau kalian hobi tanaman gitu ya. Kalian bisa manfaatin untuk explore tanaman-tanaman favorit kalian di sini. Atau kalau misalnya kalian hobinya yang berada di luar ruangan, atau misalnya buat area olahraga, ini juga enak banget. Misalnya mau taruh peralatan gym atau peralatan olahraga lainnya, ini enak banget karena ini udaranya ngalir ya, dari atas kebuka, dari samping juga kebuka. Nah, di sampingnya itu adalah inner courtyard yang tadi kita lihat dari depan itu, tetangga. Oh ya, untuk di lantai 2 ini, untuk lantainya dia menggunakan granit tile juga, cuma ini yang motifnya motif kayu seperti itu, tetangga. Jadi lebar 15 cm, panjang sekitar 50 cm. Dan untuk penutupnya, Sandi Patio ini juga dilengkapi dengan penutup seperti ini, tetangga. Penutupnya sama, dia pakai material UPVC, lebih kedap, lebih tebal, tahan terhadap cuaca, dan juga pastinya lebih safety kalau hujan ya, tinggal ditutup aja. Ini rapat, tetangga. Tuh. Oke, jadi di Woven Dream ini, rumah tipe 7x13 terdapat 3 plus 1 kamar tidur. Tadi di bawah udah kita lihat plus 1-nya, kamar tidur ART. Barusan juga kita udah lihat kamar tidur utama. Dan sekarang kita lihat kamar-kamar lainnya. Nah, ini kamar kedua di lantai 2. Ini adalah kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya nyaman banget. Aduh, ini bisa kalian contoh banget ya kamar tidurnya. Dia pakai kasur ukuran single yang nyaman banget, di ujungnya nggak nempel dengan dinding. Enaknya kasur nggak nempel dengan dinding itu ya minim sentuhan dengan kulit ya. Jadi kalau misalnya tangannya kotor atau segala macam, nggak bercak, nggak bikin bercak-bercak ke dinding. Dan di ujungnya situ bisa dimanfaatin untuk naruh-naruh barang-barang yang dipajang sama anak-anak ataupun buku-buku yang lagi dibaca. Dan nggak lupa, ruangan yang sehat juga ada penghawaan dan pencahayaan lewat jendela di bagian belakang. Ini tembusnya ke bagian belakang rumah ya, tetangga. Dan di sini udah bisa dimanfaatkan juga untuk meja belajar, dan lemari-lemarinya nggak usah pusing karena bisa ditaruh di bagian sini, tetangga. Lemarinya juga bisa pasang yang besar, jadi barang-barangnya ya bisa tersimpan rapi. Nah, di sini ada yang menarik lagi. Jadi di antara 2 kamar, layoutnya di sini ada kamar mandinya. Jadi bisa diakses langsung melalui kamar tidur anak 1 dan kamar tidur anak 2. Nah, ini dia pintunya. Jadi kalau mau ke kamar mandi, nggak usah keluar kamar dulu ya. Bisa langsung lewat sini, tetangga. Nah, kita sekarang ada di kamar mandi sharing atau sharing bathroom di kamar tidur anak. Ini juga akomodasinya lengkap. Di sebelah sini bisa ada wastafelnya, dan di ujung sebelah sini terdapat kloset dan juga area shower, tetangga. Nah, untuk kamar mandinya dia menggunakan
granit tile sampai ke bagian atas, tapi di atasnya supaya ada aksennya lagi itu nggak full ya. Dan ini walaupun nggak full sampai atas, tapi udah safety banget tetangga. Kalau misalnya mandi udah aman banget, nggak kecipratan air. Dan untuk pencahayaan dan pengawaan tetap perlu ya, ada di sini nih, di depannya wastafel. Dan uniknya di depan wastafel ini, jadi dia masih ada kayak balkon kecil yang isinya juga taman. Mantep, detail kecil yang menarik. Oke, jadi kamar mandinya bisa tetap kering dan nggak lembab. Sekarang saya mau ajak kalian masuk ke kamar tidur anak 2, tapi lewat kamar mandi aja ya. Ini dia. Untuk desainnya, layoutnya mirroring aja dengan kamar tidur anak 1, jadi ukurannya mirip-mirip aja tetangga. Di sini juga akomodasinya sama, ada kasur, ada meja belajar, dan juga lemari. Ukurannya mirip-mirip aja tetangga. Sampai ke sini, lantainya juga masih pakai granit tile yang motif kayu. Untuk saklar listriknya dan untuk colokan juga udah ada di mana-mana ya. Jalur AC tentunya sudah disiapkan. Jadi udah tinggal dipasang aja AC-nya rapi tanpa kelihatan kabelnya dan juga nggak kelihatan jalur buangannya kemana. Udah tertanam semua tetangga. Bagus deh. Yuk, ikutin saya lewat sini lagi. Nah, jadi di ujung koridor ada satu sudut yang bisa dimanfaatkan. Ini biasanya untuk ruang baca atau biasanya kalau koleksi buku-bukunya banyak bisa ditaruh di sini tetangga. Jadi ini ada di ujung koridor, tepatnya di depan kamar tidur anak 2. Ini juga bisa dimanfaatin di sini karena udah disiapin juga colokan dan juga jalur internetnya. Jadi ada jalur LAN, misalnya kalian mau pasang desktop gitu atau nyolok internet buat kerjaan, ini udah disiapin. Bagus ya. Sampai sini pencahayaannya masih oke banget tetangga di semua sudut, di setiap sudut kalian udah lihat juga rumahnya. Jadi rumah ini benar-benar berlimpah cahaya ya tetangga. Oh ya, tadi saya belum spill ya. Jadi dia untuk atapnya pakai material atap baja ringan dan penutup atapnya sendiri pakai material bitumen. Bitumen itu material yang cukup tahan lama, ringan, dan juga nggak bikin panas ruangan-ruangan di bawahnya. Sekarang udah di akhir tayangan tetangga, berarti waktunya saya spill nih. Berapa kocek yang harus dikeluarkan untuk bisa tinggal di Woven Dream ini. Jadi Woven Dream ini adalah rumah yang istilahnya apa ya? Penyempurnaan dari project-project Eastern lainnya tetangga. Jadi kalau kalian pernah lihat project-project Eastern, nah Woven Dream ini versi yang disempurnakannya lagi tetangga. Yang sebelum-sebelumnya udah cakep, apalagi yang Woven Dream ini. Jadi kalau kalian lagi cari rumah, terutama di wilayah Ciracas, Jakarta Timur dan sekitarnya, rumah ini cocok banget buat kalian karena letaknya juga strategis. Dia dekat dengan pintu tol dan juga dekat dengan LRT. Dan waktunya saya sebut harganya. Nungguin ya. Jadi kalian bisa memiliki rumah ini mulai dari harga 2,8 miliar. Langsung aja visit langsung ke Woven Dream. Tinggal dicari aja di Google Maps, diketik Woven Dream Eastern by Eastern Urban Capital, lo udah langsung nongol. Atau kalian langsung janjian aja untuk visit rumahnya, bisa banget. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!